Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwasanya keberadaan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas ialah menyembah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita manusia yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Tugas yang mulia ini adalah tugas utama yang kita pikul sejak kita dilahirkan hingga kita dimatikan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang menyadari dan memahami bahwasanya tugas utama kita adalah menyembah kepada Allah, maka sudah seharusnya jika kita mengutamakan hal ini dibandingkan dengan lainnya. Karena manusia itu ketika sudah mulai diberikan kekuatan, ketika sudah mulai diberikan kemampuan, maka biasanya manusia itu cenderung melupakan kepada tugas utama ini. Oleh karena itu banyak kita saksikan manusia-manusia yang selalu sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, dan kemudian hidup di dunia seakan-akan tidak memiliki tugas utama. Mereka terpengaruh dan hanyut oleh hingar-bingar dunia, hingar-bingar kehidupan yang penuh dengan warna, penuh dengan sensasi yang menyenangkan. Akan tetapi mereka melupakan asal-usul mereka, melupakan tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyembah kepadanya. Akhirnya dunia yang membutakan mereka pun pada akhirnya harus mereka tinggalkan dengan penyesalan, karena mereka menjadi orang-orang yang memiliki dosa dan tidak memiliki pahala yang memadai untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya, karena waktu mereka telah habis. Dan mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu itu mereka akan menjadi orang yang merugi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri," demi masa, "innal insana lafi khusrin," sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, demi betul-betul berada dalam keraguan, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kesolehan, mengerjakan amal-amal soleh, wa tawashaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini yang tidak rugi. Jadi kebanyakan semua manusia itu akan merugi di akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak amanu wa amilus sholihat, tidak beriman dan tidak beramal soleh,
wa tawashaw bil haq, dan mereka tidak mengerjakan saling berwasiat kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia, marilah jangan lupakan tugas utama kita untuk hidup di dunia ini. Karena pada dasarnya hidup itu hanya sebentar. Hidup itu hanya sementara, dan pada waktunya kita pasti akan mati. Yang rugi adalah jika orang tidak sadar akan hal ini dan mati tanpa melaksanakan tugas ini dengan baik. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.